Faslun wa 'alaika bitawakkul 'ala Allah fa inna man tawakkala 'ala Allah kafahu wa a'anahu wa tawallahu wa aulah. Hendaknya engkau itu bertawakal kepada Allah, karena siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan memberikan kecukupan padanya, menolong dia dan membantu daripada urusannya dia. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itulah dia yang akan memberikan pemberian. Wa tawakkulu min thamarati sidqi tauhid. Tawakal kepada Allah itu menunjukkan kejujuran kita di dalam mengesahkan Allah. Wa thabatuhu fil qalbi, dan menetapnya tauhid itu di dalam hati, wastila'uhu alaih, dan menguasainya di dalam hati. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbul masyriqi wal maghrib. Dialah Allah yang mengatur daripada urusan yang ada di timur dan di barat. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Fattakhidhu wakila, dan maka jadikanlah Dia sandaran. Fanzur kaifa bada'a bi itsbatir rububiyah. Lihatlah ayat ini, Allah mengatakan dulu dialah Allah Tuhan langit dan Tuhan timur dan barat. Tsumma bi itsbatil infiradi bil ilahiyah. Kemudian dia menunjukkan bagaimana menetapkan bahwa dialah Allah yang adalah satu-satunya Tuhan. Baru kita diperintahkan untuk tawakal. Artinya orang yang tawakal itu punya keimanan yang begitu tinggi, punya keyakinan yang begitu bagus. Thumma amara bitawakkuli alaih. Kemudian setelah itu Allah perintahkan tawakal kepadanya. Falam yabqa fi tarkihi udhrun lil bariyah. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan tawakal. Aqad amarallahu ibadahu bitawakkuli alaih. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengan tawakal kepadanya, wa raghabahum fihi, dan menganjurkan di dalamnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Wa biqaulihi ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tawakkaltum, seandainya kalian tawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan benar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian, kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan, yang mana burung itu pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Jadi tawakal ini adalah sifat yang wajib kita miliki. Ya. Ada tawakal, lawan katanya adalah menyenderkan kepada selain Allah, menyenderkan kepada dirinya dia. Ya, tawakal itu menyenderkan kepada Allah. Tidak tawakal menyenderkan kepada dirinya. Itu namanya dia. Menganggap apa yang dia dapatkan adalah hasil dari dirinya. Kalau tidak kerja, tidak makan, tidak bisa dapat rezeki. Ya, itu namanya tidak tawakal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan sunnatihi, dengan aturannya. Ya, ada namanya sabab, ada namanya musabbib. Ya, sebab dan yang membuat sebab. Ya. Orang kalau tidak minum, tidak hilang hausnya. Ya, kalau tidak minum, tidak hilang hausnya. Ya. Tapi ada sebuah keajaiban, orang yang tidak minum-minum, dia tidak haus-haus, tidak, dia bisa hilang hausnya tanpa minum. Ada. Ya. Orang kalau tidak makan, dia bisa lapar. Ya. Tapi ada orang yang tidak makan-makan tapi dia tidak lapar.
Tapi aturan di dalam kehidupan, normalnya hidup orang, dia haus dan dia minum, dia lapar dan dia makan. Ya, itu aturannya. Artinya itu semua aturan. Tapi jangan kita bersandarkan, jangan kita meyakinkan bahwasanya air itu yang mampu menjadi sebab. Tetap Allah yang memberikan kemampuan pada air agar bisa menghilangkan kita haus. Itu namanya ikhtiar. Ya, ikhtiar itu seperti itu. Ya, tenang kita. Tak pernah kita itu bingung minum kok enggak pernah. Ya, jadi sebegitu juga kita itu kalau kerja jangan bingung. Ya, jangan bingung dengan hasilnya. Sebagaimana kita minum, tidak pernah kita bingung bagaimana hasilnya. Ya, yang penting intinya kalau minum itu jangan minum air got, tidak hilang hausnya. Jangan minum air panas, gitu kan? Jangan minum kopi, tidak hilang hausnya. Gitu juga kalau kerja. Ya, jangan dia itu saya sudah kerja, mungkin ada salah di kerjanya, mungkin tidak pas di sini, yang benar cara kerjanya. Ya, seperti itu. Jangan juga saya sudah minum apa? Air kopi. Ya, tidak hilang haus. Ya, seperti itu. Saya sudah kerja, kok tidak dapat? Mungkin ada yang salah di kerjanya. Setelah dia maksimal kerja, baru dia tawakal. Ya, ini hilang haus. Itu namanya tawakal. Ya, jadi itulah dia. Ya, dan amr perkara sampai-sampai Nabi SAW itu mencontohkannya di sini dengan burung. Ya, yang rezeki. Karena tawakal ini kaitannya erat dengan kita rezeki. Ya, enggak pernah kita bingung kita sakit atau enggak pernah. Ya, kita benar-benar tawakal di dalam makanan itu. Ya, makanan apa ya masuk. Ya, enggak pernah kita bingung. Saya ini harus ikhtiar sehat. Harus makan ini, harus makan ini, enggak pernah. Ya, kita enggak pernah bingung yang hal-hal yang seperti itu. Mandi mau pakai sabun aja apa ya jadi. Tawakal kita sudah pakai sabun, bersih, ya, mandi sudah. Ya, tawakal. Ya, tapi giliran urusan perut, urusan makan, urusan uang, tidak bisa kita tawakal. Ini yang sering terjadi. Ya, di situ orang banyak yang bingung, banyak orang yang sibuk di situ. Ya, jadi tawakal. 'Alallahi fahuwa hasbuh, sebagaimana tadi. Allah yang menjamin, Allah yang mengaturnya, Allah yang menolongnya. Ya. Jadi seperti misalnya contoh simpelnya, ya, orang yang tawakal itu kalau ada orang berutang sama kita. Bukan kita yang utang sama orang berutang sama kita. Kita sudah tagih, kita ini tidak bayar-bayar. Coba jangan marah dia, jangan benci dia. Ya, tawakal sudah. Itu insya Allah Allah kasih jalur daripada yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, banyak contoh-contoh yang seperti itu. Itu tawakal. Sudah kita ikhtiar aja tagih. Misalnya dia mampu, ya dianjurkan kalau dia mampu kita dianjurkan menagih. Tapi kalau dia tidak mampu ya sudah ikhlaskan dari tawakal. Jangan ini orang udah kita tahu dia susah, ini diinjak lagi orang, dipermalukan lagi orang, ini aib. Ya, memang tidak baik, dia tidak bayar hutang itu tidak baik. Tapi kita sebagai orang yang memberikan hutang, jadilah orang yang baik. Ya, jadi seperti itu tawakal. Jangan kita seakan-akan mengandalkan uang itu hanya dari kalau dia bayar hutang. Kalau tidak ada saya dapat. Ya, kita kadang-kadang suka dengan tidak adanya tawakal ini berarti kita mempersempit rezeki kita. Saya buka warung misalnya, buka warung. Seakan-akan warung ini saja darinya dapat rezeki, dari lain tidak ada. Sehingga fokus di warung. Tidak pernah dia berbuat baik kepada orang, tidak pernah dia ini, tidak pernah dia ini. Padahal dari jalur lain kadang-kadang dia dapat rezeki. Ya, tapi dia karena fokusnya pada warungnya saja, sehingga dipersempitlah oleh Allah, dari sana aja dia dapat rezeki. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi orang yang paling lancar rezekinya itu biasanya orang yang paling bermanfaat. Ya, bermanfaat biasanya. Ya, walaupun kita kerjanya ini ya sudah memberikan manfaat pada orang lain dengan cara yang baik gitu. Ya, itu tawakal. Ya, tawakal ini bersandar kepada Allah setelah ikhtiar. Yang tawakal yang tidak benar itu tawakal yang tanpa ikhtiar. Tawakal enggak mau kerja. Tawakal malas, ini bukan tawakal ini. Ya, jadi tawakal itu yang harus ada kerja, usaha. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah buat baru kamu tawakal kepada Allah. Ya. Sebagaimana Nabi Musa Allah mampu untuk membelahkan laut itu tanpa Nabi Musa pukul. Bisa Allah belahkan. Tapi kenapa Allah suruh fadrib? Ya, pukul dulu. Ya, baru keluar, baru terbuka itu. Nabi bisa belah bulan tangan, tapi Allah perintahkan. Harus ada gerak dulu.
Jangan mau anu saja. Kayak Nabi Siti Maryam. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit aliki rutaban janiyah. Ya. Harus dia goncangkan dulu. Bisa saja Allah jatuhkan kurma itu tanpa Siti Maryam goncangkan. Tapi disuruh gerak kamu, goncangkan. Ya. Bisa saja Allah di bawah bantal lente tiba-tiba doang. Bisa Allah kasih itu. Tapi tidak bisa begitu. Jangan artinya berpikir sempit ya. Kita ibadah tidak mau kerja. Ini fadzaka gharrahu iblis. Ini bisikan iblis. Ya. Kalau ente memang benar-benar tawakal ibadah, ada orang-orang makamnya seperti itu. Dia tidak kerja, ya. Itu orang yang pertama kalau dia merasakan lezat di dalam ibadah, sebagaimana lezatnya kita merasakan dunia. Ente lebih enak mana? Sholat subuh atau dapat pajero? Jangan pajero, dah Panza dah. Jangan Avanza Beat dah, motor Beat. Ya, lebih enak mana? Hah? Jadi kalau udah lebih enak sholat subuh baru jangan kerja. Ya, ada orang-orang seperti itu. Dia merasakan ibadahnya lezat. Tidak dia menolak, lam yaltafit, tidak dia toleh itu dunia itu, tidak dia mau. Ya, baru dia tawakal, ini baru benar. Kalau masih kita merasakan lezat, kerja. Ya. Jadi seperti itu. Dan kerja itu bukan menunjukkan orang itu mahabbatud dunia, bukan menunjukkan dia cinta dunia. Kerja itu jihad, bahkan Nabi bilang kalau dia tujuannya jadikan nafkah yang benar, yang halal, ya. Jadi seperti itu. Ya, tawakal yang benar itu seperti itu. Wa alam anna aslat tawakkuli 'ala Allah ma'rifatul qalbi bi anna al-umura kullaha bi yadillahi ma yanfa'u minha wa ma yadurru wa ma yasu'u minha wa ma yasur. Benarnya tawakal harus kita yakinkan bahwasanya segala sesuatu itu atas dasar kekuasaan Allah yang bermanfaat pada kita, yang mudarat pada kita, ini semua adanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang membahagiakan, apa saja yang memburukkan keadaan kita, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu dia daripada tawakal yang benar, ya. Sebagaimana Sayyidina Khalid bin Walid ketika minum racun, ya, memang diriwayatkan itu bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Jadi itu dia bacaannya ketika Sayyidina Khalid bin Walid dikasih racun, tidak kenapa-napa dia. Ya, ketika itu dia dites sama salah satu orang kafir, minum coba racun. Diminum tidak kenapa-napa. Ini padahal mudarat. Ya, racun itu berbahaya. Ya, secara aturan dunia. Ya, tapi Allah menafikan racun itu karena benar-benar tawakal. Jangan itu coba-coba baca hatta 1000 kali mungkin. Ya. Oh, ini Sayyidina Khalid bin Walid aja. Ya, jadi seperti itu. Ya, harus benar-benar kita yakinkan bahwasanya segala sesuatu walaupun terlihat mudarat, bahaya, tapi kalau memang untuk Allah bermanfaat, ya. Ya, jadi seperti itu. Wa annal khalqa law ijtama'u kulluhum ala yanfa'uhu lam yanfa'u illa bi syai'in qad kataballahu lahu. Wala yadurruhu bi syai'in lam yadurruhu illa bi syai'in qad kataballahu alaihi. Yakinkan kalau seandainya seluruh dunia seisinya ini mau memberikan manfaat pada kita, dia tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu sebaliknya, kalau seluruh dunia kumpul untuk memberikan mudarat, dia tidak akan mampu memberikan mudarat kecuali apa yang telah ditetapkan untuk kita. Ini tawakal, ya. Kita kan enggak, ya, dijanji diiming-imingin ini, kita tagih dia, embe janji, ya. Embe janji. Kita berharap manfaat pansi pada makhluk. Ya, begitu juga mudarat. Ya, ketika orang mengancam kita kadang-kadang ketakutan ini. Ya, karena takut mudaratnya. Lah, semua itu adalah biadillah. Wa yashtaratu li sihhati tawakkul alla ta'si Allah bisababihi. Ya. Wa anta jitaniba ma hanahaka anhu wa taf'alu ma amaraka bihi mu'tamidan fi jami'i dzalika musta'inan wa mufawwidan ilaih. Ya, dan syarat tawakul itu adalah pertama jangan maksiat. Ya, jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kadang-kadang urusan kita itu rusak, masih senang, harus senang kita kadang-kadang. Allah masih sayang sama kita. Yang bahaya itu kita maksiat tetap dilancarkan urusan kita. Ini bahaya. Berarti Allah tidak sayang sama kita, tidak mau membuat kita kembali. Tapi kalau kita maksiat, seret rezeki, oh ini menunjukkan Allah sayang sama kita, minta kita kembali padanya. Ya. Dan menjauhkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan menjalankan apa saja yang diperintahkan dengan bersandar dalam hal semua itu kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT mensifati orang-orang beriman, apa ya? Yastabshiruna bi ni'matin min Allah fadlan min susu wa tabu ridwanallah Allahu dzul fadl alladzina qala lahumun nas. Ya, sifatnya orang-orang beriman yang mana orang-orang sudah mengatakan kepada dirinya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya. Ini Habib Rizik mengutip ayat ini. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan segala kekuatannya lakum, untuk kalian. Fakhshawhum, hati-hati, takut kalian kepada mereka. Ya. Fakhshawhum, hati-hati. Orang-orang mukmin gimana dia? Fazadahum iman. Buat dia tambah yakin iman sama Allah. Buat dia tambah kuat lagi sandarannya pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia buat takut, bukan buat berubah, tapi dia lebih yakin lagi, lebih tambah kuat imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil ini makanya ketika umur-umur yang berbahaya dianjurkan kita baca. Umur-umur sesuatu perkara-perkara yang membahayakan kita dianjurkan kita baca itu. Ya, 114 kali. Kan Habib Salim Asy-Syatiri membacanya ketika dalam penjara itu. Ya, Habib Salim Asy-Syatiri ketika dalam penjara itu yang salah satu penyebab Habib Salim bilang di dalam ceritanya. Beliau bilang salah satu penyebab dikeluarkannya dia dari penjara karena itu. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. 114 kali. Apa kata Allah? Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Ya. Setelah mereka bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, inqalabu, berubah keadaannya. Yang tadinya manusia berpikir dia udah mati sudah dia nih. Misalnya negara sudah bangun kekuatan untuk bunuh dia, mati sudah dia. Apa kekuatannya dia? Ya, mati sudah. Ya. Tapi berubah keadaan. Lam yamsas, tidak sama sekali. Jangankan mati, luka dikit tidak ada. Ya. Wa taba'u ridwanallah. Ya. Itu dia. Ya. Jadi itu dia tawakal. Ya, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqdahu fi tawakkulika dukhuluka fi syai'in minal asbabid dunyawiyyah idza kunta mu'tamidan 'ala Allah dunahu. Na'am, man sadaqa tawakkulu dha'afa dukhuluhu fil asbabid dunyawiyyah. Ya, jangan membuatmu lemah untuk berusaha dalam urusan dunia karena kedok untuk mengatasnamakan tawakal. Ya, iya, orang yang benar-benar memang tawakalnya sedikit dia kerja. Sedikit dia kerja. Lihat ulama-ulama yang benar-benar ulama itu dia tidak kerja kan, sedikit dia usaha. Ada semua ulama, ya semua. Habib Rizik itu ada kerjaannya, ya. Habib Taufik segala ada kerjaannya, masih berdagang sampai sekarang. Ya, tidak mengharap orang. Ya, Habib Taufik ini termasuk istimewanya dia. Beliau itu kalau hadir pengajian apa, ya, ada kresek. Kalau orang ngasih amplop itu dimasukkan semuanya ke kresek. Tidak dikasih makan anak istrinya daripada hasil amplop itu. Dari hasil keringatnya dia mau kerja. Walaupun tidak dia harus jaga toko, ya bukan harus itu kerja. Jadi invest dia apa, ya dia kerja seperti itu. Tidak pernah dia masukkan. Jarang, tidak pernah kita lihat dia makan daripada hasil amplopnya. Ya, pernah beliau itu pulang dari satu daerah bawa uang 30 juta hasil ceramah lah kasarannya. Ya, sudah hadiah dari orang. Ya, tidak mungkin dari Lombok daerah itu. Lombok ini Surya sebungkus. Kadang. Jadi beliau itu pulang dari satu daerah bawa uang 30 juta. Ya, ketika pulang sampai rumah dia ngomong ke supirnya, yang cerita langsung. Ngomong ke supirnya, "Pulang berikan saya pempes, saya pinjam uang." Ya. Bingung sopir, mana tadi? Ternyata Taufik nyampe Juanda, ya, ke Surabaya itu hampir bagikan 30 juta ini semua. Tidak disisakan sedikit atau apa, ya, dibagikan semua. Itu baru tawakal benar. Ya. Mereka orang-orang yang tidak meminta dengan sikap maupun ucap. Ya, kadang-kadang kita memang secara ngomong enggak.
Tapi secara sikap kita lihatkan dia. Ya, pura-pura enggak punya rokok depan orang, biar dibeliin. Ya. Terus pura-pura apa caranya, ya. Ini secara sikap kita kadang-kadang memang secara lisan kita dan enggak baik minta-minta ini ya. Enggak baik. Udah, sabir. Ya sabar. Makan nasi apapun, makan sudah. Ya, jadi itu aziz, itu mulia dia. Ya, daripada makan nasi kebuli tapi hasil minta. Ini hina dia. Ya, jadi seperti itu. Habib Gores bisa teori ya. Kita lebih mendahului sebenarnya. Tapi kan tak bercerita kita makan nasi basi apa kan tak bercerita. Ini secara sikap sebenarnya akhirnya. Ya, sabir ya, akhi. Ya, terima dia. Ya. Jadi seperti itu. Wa ammat tajarrud anha bil kulliyah. Adapun tanpa kerja sama sekali. Tak mau kerja sama sekali. Bagaimana? Fala yahsulu, tidak mungkin terjadi illa fi haqqi man dama iqbaluhu 'ala Allah. Itu bisa terjadi pertama bagi orang yang terus-menerus pada Allah. Ya, sebagaimana tadi, dia itu menikmati sudah ibadah itu 24 jam isinya ibadah dia. Wa dhahura qalbuhu. Ya, hatinya suci, tidak ada rasa cinta sedikit pun pada dunia. Al-iltifati ila ghairillah, tidak ada hatinya ini ingin berpaling kepada selain Allah. Ya, sebagaimana ahlu dunia menikmatin keduniaannya, begitu juga orang-orang ini menikmatin akhiratnya, menikmatin ibadah. Walam yudayyi bisababihim man hamma hiyalun alaihi min khalqillah. Ya, min hammi yali alaihi min khalqillah. Dan keluarganya tidak nuntut, dianya mungkin sudah bagus, mantap, tapi keluarganya masih, istrinya belum mantap, tidak boleh dia ninggalin, harus dia kerja. Ya, istrinya wajib dia nafkahin. Jangan dia hanya ibadah, istrinya kelabakan, tidak dia nafkahin. Ini zalim ini. Ya, jadi seperti itu. Qala Rasulullah SAW, kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man ya'ul. Cukup bagi seorang itu dosa kalau dia menyanyiakan siapa yang dia pimpin, istrinya, anaknya, orang tuanya. Kalau misalnya sudah tidak mampu lagi kerja, orang tuanya wajib dia nafkahin. Ya, itu dia tidak dia nafkahin dengan nama ibadah, dengan nama ngajar, misalnya nama dakwah, tidak bisa, dosa dia. Ya, tidak boleh karena ini wajib. Ya, wajib dia perhatikan. Ya, gimana dia mau dakwah, mengajar misalnya, tapi anak istrinya tidak pernah dakwahin, dia tinggalkan begitu saja. Ini haram, tidak boleh. Ya, jadi itu dia daripada tawakal. Ya, wallahu a'lam.